Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi adik-adik. Ya, kali ini kita akan bahas contoh soal untuk biologi ya. Contoh soal yang persiapan untuk TKA, soal biologi. Nah, kalau di part sebelumnya kita sudah bahas tentang fisika, contoh soal fisika, kita sekarang akan bahas soal contoh soal biologi. Nah, seperti apa? Langsung saja kita perhatikan teks berikut ya. Komodo. Apakah komodo berbahaya ya? Jelas berbahaya ya. Cakarnya nih, lihat nih ya cakarnya. Kemudian kita lihat dia punya pertahanan diri apa lagi nih ya. Nah, di sini kita lihat kalau komodo itu dia punya pertahanan diri yaitu air liurnya ya. Air liurnya itu dia punya bakteri yang mematikan ya. Bakteri yang mematikan yang berbahaya sehingga dia bisa menyebabkan infeksi. Sebagian besar yang terkena gigitan komodo baik manusia atau hewan akan mengalami infeksi selama 1 atau 2 hari bahkan kematian. Nah, yang dicari apa sih, yang ditanya adalah ciri makhluk hidup. Nah, untuk pertahanan, segala bentuk pertahanan diri ya, segala bentuk pertahanan diri, ya, segala bentuk pertahanan diri, segala bentuk pertahanan, itu masuknya adalah adaptasi. Nah, segala bentuk pertahanan diri adalah adaptasi. Jadi, bagaimana dia beradaptasi dengan lingkungan ya? Dengan cara mempertahankan dirinya ya. Ya, dengan cara mempertahankan dirinya ya. Ya, itu adalah adaptasi. Oke, contoh misalkan, bagaimana kalau tumbuhan, misalnya tumbuhan jati ketika musim kemarau, dia beradaptasinya dengan cara apa? Menggugurkan daunnya. Karena apa? Kalau ketika kemarau kurang air, daunnya masih banyak, maka otomatis dia butuh banyak air kan untuk proses apa? Proses fotosintesis ya, kemudian penguapannya juga akan besar, otomatis dia akan kurang air. Nah, makanya sebagian besar digugurkan supaya dia bisa survive. Nah, itu adalah adaptasi. Jadi segala bentuk pertahanan diri supaya untuk survive ya. Untuk survive. Nah, oke, itu adalah adaptasi. Kemudian yang kedua, keunikan lain dari komodo adalah partenogenesis. Partenogenesis ini apa? Yaitu bentuk reproduksi dengan tanpa dibuahi laki-laki atau jantan ya. Nah, jadi dia tetap bisa punya anak meskipun telurnya tidak dibuahi. Contoh misalkan yang punya partenogenesis itu ada lebah, kemudian ada semut, ada rayap dan macam-macam. Ada kutu daun juga dia partenogenesis. Nah, di sini kita lihat ciri makhluk hidup yang sesuai ya, mana pernyataan yang sesuai. Ya, adaptasi pada kelenjar mulut yang mengandung bakteri Pasteurella tadi ya. Jadi jawabannya adalah yang A, tentu saja yang A ya. Tadi adalah bentuk adaptasi. Reproduksi secara partenogenesis dia pernyataan awal betul, cuman dia partenogenesis nggak pakai bakteri ya. Ini bakteri justru malah beracun ya. Partenogenesis cukup sang jantan tidak membuahi si betina. Nah, nanti akan dia tetap bisa menetas ya jadi anak komodo ya. Memerlukan makanan dengan menggunakan berbagai macam senjata mematikan. Nah, di sini senjata mematikannya ini sebenarnya tidak untuk mencari makan ya, karena komodo itu tidak semua mangsanya itu diracunin ya senjata ya. Oke, jadi dia lebih ke adaptasi atau pertahanan diri. Iritabilita, apa itu iritabilita? Iritabilita itu merespon rangsang ya, menyebabkan septikemia akibat dari gigitan dan air liurnya. Dia bukan dia kalau menanggapi rangsang itu misalkan contoh ketika misalkan manusia kena paku ya, dia kan mendapat rangsangan sentuhan dan rasa sakit, maka dia menanggapi rangsangnya gimana tuh? Ya, dengan menarik kaki ya, gitu kan. Nah, itu namanya menanggapi rangsang. Bayangin kalau misalkan ketika kena paku kita nggak ada respon terhadap rangsang ya, sudah berdarah-darah kita nggak sadar ya. Nah, itu adalah fungsi menanggapi rangsang. Jadi ini bukan fungsi iritabilitas, tapi lebih ke adaptasi. Oke, kita akan nomor selanjutnya. Nah, mana di sini adalah hewan yang bisa berkamuflase atau pertahanan diri yang menunjukkan contoh kamuflase. Nah, ini kadang agak bingung ya. Ini kayaknya semuanya kamuflase deh. Nah, kita harus bedakan kamuflase dengan mimikri. Kamuflase.
dengan mimikri, mimik. Kalau kamuflase itu ya yang paling umum adalah dia bentuk atau corak ya, corak ya. Itu bentuk atau corak itu sama dengan habitat atau tempat tinggal ya, sama dengan habitat. Bentuk atau corak sama dengan habitat. Kalau mimikri ya, mimikri itu dia mimik yaitu meniru ya, meniru makhluk hidup atau habitat. Ya, meniru makhluk hidup atau habitat. Ya, meniru makhluk hidup atau habitat yang ditempati. Jadi dia nggak harus habitat ya, nggak harus misalkan daun ya warnanya jadi hijau, nggak harus. Dia juga bisa meniru makhluk hidup lain. Misalkan ada ulat yang bentuknya seperti ular supaya misalkan ada predator yang mau makan dia, ini ular apa ulat nih, bingung ya, akhirnya bodo amat, lari aja lah gitu kan. Nah, di situ itu namanya mimikri ya, dia bisa meniru makhluk hidup lain ya, entah apanya ya, pokoknya dia bisa meniru. Dan dia juga kadang bisa meniru habitat yang ditempati. Nah, jadi biasanya kemudian yang kedua bedanya apa? Kalau mimikri ini ada proses apa? Ada proses apa ya? Proses perubahan. Nah, ada proses perubahan. Jadi nggak dari awal. Sementara kalau kamuflase itu ya natural. Dia natural. Natural. Atau dari lahir. Jadi dia nggak sengaja. Dia tidak sengaja. Proses perubahan ya secara sengaja. Nah, kalau kamuflase dia natural ya. Jadi emang bentuknya seperti itu. Jadi dia nggak terus dia misalkan hinggap di kayu dia warnanya jadi coklat, enggak. Nah, kalau sudah tahu perbedaan kamuflase dengan mimikri, kita bisa melihat nih. Nah, ada yang bilang kalau sebenarnya dia si bunglon ini ya bisa mengubah warna tubuhnya itu tujuannya untuk kamuflase, tapi dia sebenarnya adalah mimikri ya. Dia sebenarnya adalah mimikri. Nah, ini ada kupu-kupu mirip tawon ya, berarti dia mirip makhluk hidup lain ya. Dia meniru makhluk hidup lain berarti dia mimikri ya. Kemudian di sini ini ada gurita. Ini gurita tuh mirip sama contoh dia mirip dengan bunglon ya. Dia bisa mengubah bentuk tubuhnya, corak tubuhnya sama seperti lingkungannya. Berarti dia mimikri juga. Nah, yang ini karena dia natural dari sononya tuh ya. Ya, berarti dia adalah kamuflase ya. Oke, begitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini tentang klasifikasi ya, klasifikasi hewan ya, klasifikasi hewan. Nah, di sini kalau ada dia harus hafalkan ya, paling tidak hafalkan ciri-ciri insekta ya, insekta itu ciri-ciri, karena biasanya yang paling sering yang paling susah dibedain tuh yang insekta laba-laba dengan serangga itu ternyata dia nggak satu kerabat ya, meskipun dekat tapi dia berbeda ya, dia berbeda. Nah, ini ada bukan kingdom, ini adalah spesies, bukan spesies insekta itu masuknya itu genus ya pokoknya dia bangsa insekta ya, insekta serangga. Kemudian ada arachnid ya, arachnid. Kemudian ada krustasea. Nah, kemudian ada myriapoda ya. Ada myriapoda. Nah, 4 ini nih. Ya, insekta, arachnida, krustasea, myriapoda yang sering banget ketukar-tukar. Insekta itu adalah bangsa serangga. Bangsa serangga ya. Serangga yang punya kaki, yang paling gampang tuh kakinya 3 pasang. Arachnida itu adalah bangsa laba-laba yang punya kaki 4 pasang. Ya, laba-laba kaki 4 pasang nih, kayak gini nih. Nah, krustasea itu adalah bangsa udang
dan kepiting ya. Ya, batang piting. Dia punya capit ya. Dia punya capit. Udang, kepiting, kemudian kalajengking ya. Udang, kepiting, kalajengking. Kemudian Myriapoda dia bangsa kaki banyak. Ya, kaki banyak. Kaki 1000 atau lipan. Ya, dia ya jumlah kaki banyak. Nah, gitu ya. Ini berbeda ya, 4 ini berbeda meskipun masih satu kekerabatan, tapi dia enggak satu dia berbeda. Dia punya kelompoknya masing-masing ya. Misalkan kalau insekta yang seperti belalang, kemudian semut, kemudian kupu-kupu ya, itu adalah bangsa insekta yang punya kaki 3 pasang. Arachnida ya tentu saja bangsa laba-laba. Banyak yang salah kaprah yaitu serangga dan laba-laba. Laba itu masuknya serangga, bukan. Laba-laba itu masuknya bukan serangga ya. Laba-laba itu masuknya arachnid. Nah, arachnida. Krustasea itu ternyata dia juga satu rumpun juga dengan insekta dan arachnida, cuman dia biasanya hidupnya di air ya, kayak udang dan kepiting. Ada juga yang nggak di air tuh, misalkan kalajengking tuh ya, dia punya capit. Nah, selain punya capit, tubuhnya keras ya. Misalkan lobster tuh, ya capit terus tubuh keras. Capit dan tubuh keras. Ya, Myriapoda itu yang punya banyak kaki ya, punya banyak. Ini juga dia juga bukan satu kelompok dengan serangga insekta ya, dia berbeda. Nah, kalau kita sudah tahu, kita nggak perlu nih baca ini ya untuk melakukan klasifikasi ya. Kita tinggal cek aja pernyataannya. Hewan P merupakan kelompok insekta karena tubuhnya terbagi menjadi kepala, dada. Nah, P ini jelas insekta ya. Insekta ini Mirio ya. Ini arachnid ya. Ini apa? Belalang. Juga insekta. Sama, berarti ini insekta, P dan S itu insekta. Nah, di sini yang betul, ini S bukan Diplopoda. Nah, Diplopoda itu bangsa Mirio ya. Diplopoda itu masuknya ke Mirio. Jadi Diplo sama Cilo itu masuknya ke Mirio ya. Nanti dibagi Diplo sama Cirio. Kalau Diplo itu kaki 1000, kalau Cirio tuh lipan. Nah, yang kakinya 100 lah, nggak 1000 ya. Ini lipan nih, masuknya Cirio ya. Nah, kemudian Cirio Cilo ya, bukan Cirio Cilo. Nah, Cilo, nih aku hapus ya, bukan Cirio, Cilo. Cilo. Nah, oke. Nah, berarti kita bisa lihat di sini hewan P merupakan insekta, betul. Q merupakan krustasea, di sini nggak ada udang-udangan. R merupakan arachnid karena tidak memiliki antena, ya. Oke. S merupakan diplopoda, bukan S insekta. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3. Oke, mudah ya. Kita ke nomor 11. Nah, ini kalau ini masih klasifikasi cuman tanaman ya. David mengamati tanaman di kebun kakeknya. Terus dia memperhatikan bahwa tanaman menarik perhatiannya. Ada ciri-ciri batang, bunga, dan akar. Nah, klasifikasi itu sebenarnya ya, kita lihat semakin banyak kemiripan, itu semakin dekat kekerabatan. Nah, semakin mirip, semakin dekat kekerabatannya. Oke, gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada cabai, kentang, jagung, sama tebu. Nah, contoh misalkan, kalau cabai dia akarnya tunggang, kalau jagung dan tebu akarnya serabut. Berarti ini jelas jagung dan tebu itu saling bersahabat, kentang dan cabai jawa itu juga satu keluarga. Berarti kita bisa langsung menjawab ya. Cabai jawa lebih dekat dengan tebu, salah. Cabai jawa lebih dekat dengan kentang, betul. Jagung lebih dekat dengan tebu, betul. Kentang lebih dekat dengan tebu, salah. Berarti jawabannya 2 dan 3. Lanjut ke nomor 12. Nomor 12 ini adalah kandungan dalam rokok. Di sini kita lihat unsur dan senyawa. Bedanya apa? Molekul unsur. Ini molekul senyawa.
Nah, harus tahu nih bedanya apa. Molekul unsur itu dia unsur ya, tidak bisa dibagi-bagi lagi. Misalkan, oh oksigen, oksigen ya oksigen ya. Senyawa dia adalah gabungan dua unsur atau lebih. Nah, molekul unsur ini contohnya oksigen, karbon, kemudian aurum, kemudian ada arsen, kemudian ada timbal ya. Misalkan timbal, kemudian ada nitrogen ya. Nah, banyak lah ya kan. Nah, cara ciri-cirinya apa untuk molekul unsur? Ciri-cirinya dia hanya ada satu, ya, satu huruf besar, satu huruf besar, A, P, N. Nah, ada satu huruf besar. Sementara untuk dua unsur atau lebih pasti ada minimal ada dua huruf besar. Contohnya H2O, ada H dan O. Kemudian CO, dua ada C dan O. Kemudian ada Na dan O, ada N, ada O, ada H. Ini adalah contoh-contoh molekul senyawa. Nah, berarti kita bisa dilihat di sini ya. Nah, kadmium misalkan, kadmium ini masuknya unsur ya, karena dia hanya huruf besarnya hanya satu. Ini unsur. Kemudian CO ini senyawa. Kemudian arsen di sini juga senyawa. Enggak, arsen AS ya. AS itu dia A-nya hanya huruf satu gede, berarti unsur ya. Kemudian ada ini jelas banget senyawa. NH3 juga senyawa. Nah, berarti ini mana yang betul? Karbon monoksida, amoniat masuk molekul unsur. Karbon monoksidanya betul, amonianya karbon monoksida bukan unsur ya. Karbon monoksida itu Mas CO, berarti dia senyawa. Ini amoniak juga senyawa. Kadmium dan karbon monoksida termasuk senyawa. Kadmium CD ini unsur ya, ini bukan salah. Nitrogen, hidrogen cyanida dan arsen molekul senyawa. HCN dengan AS. AS itu unsur, berarti ini salah ya. Arsennya yang salah. Arsen dan kadmium termasuk unsur. Nah, ini jawaban yang betul. Oke, ke-13. Nomor 13 ini kita bedakan antara antara fisika dan perubahan fisika dan perubahan kimia ya. Perubahan fisika dengan perubahan kimia. Apa itu perubahan fisika? Genrenya apa? Kemudian perubahan kimia. Oke, perubahan fisika itu hanya bentuk zat tetap. Kalau ini ya, perubahan bisa warna, kemudian bau, rasa, kemudian ada reaksi, terus kemudian zat baru. Nah, bisa dibedakan ya. Kalau fisika itu cuma bentuk, zatnya tetap. Contoh air jadi es batu. Ya, air dan es batu itu adalah zatnya air, tapi bentuknya aja yang beda, yang satu cair, yang satu padat. Itu fisika. Kemudian misalkan tepung beras, beras digeprek jadi tepung. Nah, tepung itu kan beras, hanya bentuknya yang satu halus, yang satu kasar. Itu fisika. Nah, kimia dia nggak cuma bentuk saja, dia ada perubahan warna, bau, dan rasa. Kemudian ada reaksi, terus ada zat baru yang dihasilkan. Nah, itu ya contohnya. Misalkan nomor 1 potong-potong daging berbentuk dadu. Nah, daging yang dipotong itu tidak berubah zatnya, masih tetap daging, berarti ini adalah fisika. Kemudian bungkus potong daging kambing dengan daun pepaya, lalu remas-remas, biarkan dalam kondisi terbungkus selama 1 jam. Nah, ini untuk mengeluarkan enzim. Nah, ada reaksi ya, mengantarkan dalam pepaya agar bereaksi. Nah, berarti adalah kimia. Berarti kita bisa jawab fisika dan kimia berurut adalah 1 dan 2. Oke, lanjut ke 14. 14 ini adalah percobaan fotosintesis ya, percobaan fotosintesis. Jadi percobaan fotosintesis ada macam-macam ya. Misalkan ada SAT. SAT itu apa toh? Tujuannya dia untuk membuktikan fotosintesis butuh cahaya plus menghasilkan amilum atau karbohidrat.
atau energi. Membutuhkan fotosintesis butuh cahaya plus menghasilkan amilum. Kan fotosintesis kan reaksinya secara kan CO2 ditambah H2O, kemudian ditambah cahaya begini kan. Hasilnya apa? O2 dan amilum. Nah, kan begini ya reaksinya ya. Jadi SARS itu membuktikan kalau fotosintesis butuh cahaya dan menghasilkan amilum. Nah, kalau Ingenhousz itu membuktikan kalau yang Ingenhousz yang pakai gelembung itu loh. Nah, dia membuktikan kalau fotosintesis butuh CO2 dan menghasilkan O2. Ini Ingenhousz ya. Ingenhousz. Nah, Ingenhousz. Tulisannya lupa ya saya. Ingenhousz begitulah. Ya, Ingenhousz. Kalau ini SARS ya. Ini percobaan SARS. Pakai S. Namanya susah. Oke. Nah, di sini untuk membuktikan dia percobaan ini ya, dia ditutup, ambil daun, kemudian bukan ambil daun ya, tanaman salah satu daunnya ditutup dengan aluminium foil, tujuannya supaya dia ada bagian nggak kena cahaya. Kemudian setelah diproses kasih air alkohol ya, dan demikian dicuci, kemudian ditetesi lugol. Nah, lugol ini untuk membuktikan adanya amilum. Nah, sudah ya, seperti itu ya, untuk membuktikan adanya amilum. Nah, otomatis harusnya logikanya, kalau dia nggak dapat cahaya, artinya pasti bagian daunnya itu tidak ada amilum. Berarti nanti warnanya akan seperti ini nih, yang ditutup dia warnanya tidak berubah jadi biru tua, karena kan amilum ya, adanya amilum tuh warna jadi biru. Nah, berarti nanti bentuknya kayak gini, yang ditutup tidak ada amilum. Nah, yang ditutup tidak ada amilum. Nah, otomatis ya fotosintesisnya terganggu. Nah, berarti jawaban yang mana? Ya, yang D ya, tertutup tidak berwarna biru karena fotosintesis terganggu. Oke, ke nomor 15 ya. Nanti nomor 15 sampai 17 kita akan bahas masing-masing ya. Nah, oke, untuk di part 3 insya Allah. Karena sudah 20 menit nih ya, nanti kelamaan adik-adik bosen. Oke, kita itu saja. Mudah-mudahan bisa dipahami adik-adik. Selamat belajar, selamat berlatih, dan selamat sukses. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.